Kembali kita pantau jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan bersama jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang juga saat ini berada di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Vida, apa saja yang disiapkan tim kuasa hukum Peggy untuk sidang hari ini? Kabarnya juga ada 36 halaman tadi ya, berupa pembelaan yang akan dibacakan juga di hadapan pengadilan. Bagaimana sejauh ini persiapan? Ya, betul sekali Radi dan juga saudara, sejumlah persiapan ini tentunya sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum dari tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Peggy Setiawan hari ini, di mana hari ini menjadi momen di mana kuasa hukum ini menuntut penjelasan dari Polda Jawa Barat terkait kemudian penetapan kliennya Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun silam. Kalau kita melihat Radi dan juga saudara, untuk apa kemudian pra-peradilan atau jalur pra-peradilan ini ditempuh? Ini merupakan pengawasan terkait adanya upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik ataupun penuntut umum. Tentunya pra-peradilan ini merupakan pengawasan yang dilakukan agar aparat penegak hukum ini tidak sewenang-wenang dalam kemudian melaksanakan tugasnya. Tadi Radi sekitar pukul 9:10 kami pantau pengacara dari Peggy Setiawan ini sudah memasuki ruang sidang untuk lebih lengkapnya terkait apa kemudian yang akan dilayangkan pada hari ini dan bagaimana harapan dari pra-peradilan ini dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami sudah bersama dengan salah satu dari kuasa hukum Peggy Setiawan, ada Bang Niko Kilikili. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Oke. Iya. Bang, gimana Bang? Hari ini informasinya sidang ini akan dimulai pada pukul 9. Apa yang menjadi persiapan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan Bang? Ya, kita sudah layangkan gugatan dan kemudian persiapan-persiapan saksi dan bukti-bukti kami sudah siapkan sehingga kita dalam hal ini menuntut suatu keadilan buat klien kami Peggy Setiawan, yang mana kenapa kami lakukan pra-peradilan? Kami tahu karena kami merasa bahwa prosedur mulai dari prosedur penangkapan sampai dengan penetapan tersangka itu tidak sesuai dengan undang-undang. Apa Bang yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang dalam prosedural penangkapan Peggy Setiawan? Ya, mulai dari bukti-bukti harusnya sebelumnya harus ada gelar perkara dan sebagainya. Itu harus memenuhi unsur 184 KUHP harus terpenuhi. Kemudian Perkap Kapolri juga semuanya itu harus dilalui. Tetapi itu semuanya tidak dilakukan. Makanya kami adakan pra-peradilan. Dan kami merasa bahwa klien kami pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi, sedang berada di Bandung. Dan ini upaya paksa untuk dijadikan tersangka. Bang, ini kan yang menarik, banyak yang menyebut bahwa kalau terkait bukti keberadaan Peggy Setiawan pada saat malam kejadian dan lain-lainnya itu kan sudah masuk ke pokok perkara. Betul. Apakah hal tersebut ini juga bisa kemudian diberikan begitu ya oleh tim kuasa hukum untuk keperluan pra-peradilan, Bang? Enggak. Jadi itu kalau pokok perkara, itu masuk pokok perkara itu nanti pada saat kalau misalnya tersangka diajukan, baru kita masuk. Tapi untuk saat ini belum. Ya. Artinya sekali lagi Bang, fokusnya untuk hari ini lebih fokus kemana nih Bang dari tim kuasa hukum untuk gugat begitu ya di pra-peradilan hari ini? Kita fokus ke gugatan perkara kita yang sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung, di mana intinya bahwa kita mengacu kepada undang-undang dan merasa bahwa klien kami ini salah tangkap. Jadi error in persona. Kita fokus ke situ. Oke. Bang, ini juga bisa dibilang pra-peradilan yang digelar hari ini dalam tanda kejaran juga dengan hati. Optimis Bang bahwa pra-peradilan ini akan dikabulkan P21 nih Bang, berkas perkara dari Peggy. Kami masih percaya dengan pihak Kejaksaan Tinggi dalam hal ini ya, yang memeriksa berkas pelimpahan daripada Polda. Kami yakin bahwa Kejaksaan Tinggi juga sudah tahu, pasti sudah tahu bahwa kami sedang melakukan pra-peradilan. Oleh sebab itu, kami yakin dengan kinerjanya Kejaksaan juga akan mengerti ini dan pastinya mereka akan menunggu sampai putusan pra-peradilan ini selesai, baru akan dilanjutkan. Tapi optimis berarti Bang. Apa saja Bang? Ada 10 saksi ahli
informasinya Bang yang hari ini juga dipersiapkan oleh tim kuasa hukum? Jadi hanya 10 saksi, ahli cuma 1 yang kita siapkan. Ya. Saksi ahli terkait apa Bang? Ahli pidana. Ya, kami sudah siapkan semuanya itu. Ya. Artinya optimis begitu ya Bang ya? Dari pra-peradilan hari ini kemudian Peggy Setiawan ini bisa dilepaskan status tersangkanya. Kami sangat optimis, 1.000.000% kami optimis. Peggy Setiawan bebas. Baik. Baik. Perlu saya tambahkan bahwa ini perkara peradilan ini kan menyangkut masalah prosedur penangkapan dan penahanan terhadap Peggy Setiawan. Ini yang kami persoalkan di sini, di pengadilan ini. Karena kami rasa bahwa tidak ada rasa keadilan terhadap klien kami, Peggy Setiawan, yang tidak tahu menahu tentang masalah perkara pembunuhan atau pemerkosaan yang dituduhkan terhadap perkosaan terhadap si Vina dan pembunuhan terhadap Eki ya. Nah, itu sama sekali klien kami itu tidak tahu menahu permasalahan ini. Tapi dasar untuk dijadikan tersangka bagi Peggy adalah hanya berdasarkan keterangan saksi dari F. Keterangan saksi F ini yang perlu digali juga di pengadilan. Apakah terbukti dia melakukan apa, si Peggy melakukan apa di TKP, ya kan? Itu yang akan kami buktikan di sini. Ya. Selain itu harapan kami agar Rudiana juga dihadirkan di sini. Itu saksi kunci yang harus dia buka-bukaan di sini sehingga semuanya menjadi terang benderang. Itu ke satu. Yang kedua, kami juga mempertanyakan ada apa penyidik datang kepada Peggy tengah malam lalu kemudian minta tanda tangannya. Di situ ditulis ada 4 lembar kertas. Kertas yang pertama isinya nama, _2 Peggy Setiawan, _, mayat. Kemudian lembaran kedua, ketiga, dan keempat itu semuanya minta sidik jarinya Peggy, terus kemudian diminta tanda tangannya. Nah, kami mempertanyakan itu, untuk apa penyidik lakukan itu tengah malam? Kapan itu kejadiannya Bang? Dari antara tanggal 24 sampai dengan 25 atau 26. Setelah penetapan Peggy sebagai tersangka? Betul. Ya. Ada bukti yang kemudian dibawa terkait hal itu Bang di pra-peradilan ini Bang? Bukti itu yang kita belum, kita nggak ini. Ya. Sementara secara prosedural harusnya didampingi propam dan sebagainya. Semuanya harus ikutin aturan. Jadi kita tidak tahu Mbak, apakah nanti bukti ini akan muncul nanti di pengadilan ya atau tidak, nanti kita lihat ya dalam prosesnya. Ya, okay. Tentunya ini masyarakat juga menunggu Bang, apalagi terkait bukti-bukti yang bisa diberikan oleh penyidik dari Polda Jabar begitu ya terkait penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Tapi apakah itu juga Bang yang bisa dibuka hari ini, bisa dipertanyakan dari tim kuasa hukum? Karena kan kalau kita menilik ya Bang ya, bukti-bukti dari penetapan tersangka Peggy Setiawan ini kan hanya dalam tanda kutip hanya identitas saja ya Bang ya. Mulai dari akte kelahiran, KTP, rapot dan lain-lain begitu ya Bang. Apakah ini juga nanti bisa diperlihatkan di sidang pra-peradilan atau nanti Bang pada saat pokok perkara? Kalau pada saat ini kan sidang pertama nih. Sidang pertama nih paling-paling membaca permohonan pra-peradilan. Setelah itu nanti selanjutnya nanti ada sesi pemeriksaan saksi dan bukti surat-surat. Nanti kami ajukan semuanya ya. Baik. Lancar-lancar Bang semuanya, semoga kebenaran bisa terbuka di hari ini. Terima kasih Bang Niko dan tim semuanya. Ya, baik Radi dan juga saudara, itu tadi bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, dan rencananya ini sidang akan dimulai sekitar pukul 9, sekarang sudah pukul 9 lewat. Kita sama-sama menanti Radi dan juga saudara apa kemudian yang akan dibahas, pokok-pokok seperti apa yang akan dilontarkan begitu ya, gugatan-gugatan seperti apa yang dilontarkan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan di sidang hari ini. Demikian Radi. Baik, Fida Alatas melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, dan selanjutnya kita akan jelas juga agar karena kami meyakini bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik itu tidak ada atau tidak sah dalam penetapan tersangka, maka tuntutannya agar Peggy Setiawan ini dibatalkan tersangkanya dan bebas, serta penahanannya juga dibatalkan ya, sehingga selanjutnya mungkin ya bisa kami menuntut ganti rugi atau pemulihan nama baik gitu. Berarti di sini akan hadir untuk Peggy-nya hari ini? Hari ini Peggy enggak. Jadi Peggy ini memang kami sebagai pemohon kuasanya Peggy. Namun Peggy ini berada pada penguasaan penyidik, tahanan penyidik kan. Jadi
yang menghadirkan nanti kalau hakim meminta agar Peggy hadir, pasti penyidik lah yang nanti akan menghadirkan. Karena walaupun kami kuasanya, keberadaan Peggy kan bukan sama kami, tapi sama penyidik. Jadi hari ini belum. Kapan hadirnya Peggy? Nanti apabila diperlukan, ya, ditanyakan, dipandang perlu, hakim meminta nanti dihadirkan. Atau kami yang meminta agar Peggy dihadirkan. Jadi nanti belum saatnya hari ini. Bang, tapi kalau untuk draft dari kuasa hukum sendiri terkait gugatan pra-peradilan ada berapa lembar? Permohonan ada 35 halaman. 35 halaman. Iya, 35 lembar. Ya, itu ya seputar dalil dan dasar hukum sampai kepada petitum, ya. Petitum itu agar penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu batal demi hukum. Karena kami meyakini tidak ada alat bukti dan penetapan tersangkanya juga tidak sah. Itu intinya. Kami belum dapat konfirmasi dari Polda Jabar bahwa akan hadir. Hari ini datang nggak gitu ya? Apabila tidak hadir, apa tanggapan? Ya, kami sih berharap hadir. Karena kalau tidak hadir itu biasanya, ya, karena udah 3 minggu kan, udah tahu. Biasanya kalau tidak hadir itu adalah strategi untuk mengulur-ngulur. Supaya nanti ada panggilan lagi, kemudian di kejaksaannya nanti biar segera lengkap berkasnya. Jadi itu biasanya, kami ini praktisi lah, udah tahu lah. Kenapa? Oh, undangan panggilan pengadilan wajib. Iya, terkecuali memang ada hal tertentu, ya, mengakibatkan memang ada alasan tertentu, itu juga harus disampaikan sebenarnya, ya, sebagai warga negara yang taat hukum. Masa kepolisian nggak taat hukum? Saat ini juga keluarga hadir gitu, Bang. Keluarga hadir. Bapak tadi sudah ada datang. Keluarga hari ini nggak hadir, ya. Keluarga insya Allah Rabu kayaknya. Untuk, ya. Bapaknya ada. Nah, kalau ayahnya Peggy ada, udah di dalam. Ya, kalau ayahnya ada, tapi kalau dari ibunya hari ini enggak. Ibunya mempercayakan semua kepada penasihat hukum, ya. Ibunya hanya berdoa karena ini kan sudah ranah pemikirannya, strateginya penasihat hukum, gitu. Jadi berharapnya ya pasti tersangka Peggy Setiawan batal dan Peggy bisa dibebaskan. Itu harapan dari keluarga. Berarti tetap optimis tuntutan dari pra-peradilannya bakal diterima dari majelis hakim. Optimis. Kalau misalnya tidak diterima ini gimana? Ya, kalau terpahitnya tidak diterima, tentu kami ikuti prosedur hukum, ya. Tentu nanti kalau jaksa kan ada dua nih, bukan otomatis kalau tidak diterima di gugatan pra peradilan kemudian bisa langsung sidang bawa perkara. Tidak, jaksa dalam meneliti itu mempunyai, ya, apalagi sekarang sudah rame, ya, hati-hati jaksa dalam meneliti. Jaksanya dulu penelitinya itu bagaimana. Kalau jaksa meneliti kemudian dinyatakan lengkap, mungkin jaksa akan memberitahu kepada penyidik bahwa berkas lengkap. Langkah selanjutnya adalah tahap 2, pelimpahan tersangka dan barang bukti. Akan tetapi kalau dalam waktu 14 hari ini, meskipun misalnya, ya, di sini ditolak gugatannya atau permohonannya, tidak serta-merta kemudian jaksa menyatakan P21. Karena kalau jaksa itu, ya, bukan walaupun melihat ini dulu putusannya, kepentingan jaksa penuntut umum adalah bagaimana agar terdakwa ini bisa dituntut di persidangan. Sudah bisa belum jaksa untuk menuntut? Alat buktinya kuat belum? Bukti-bukti lainnya kuat belum? Jaksa lah yang akan menilai. Nah itu, tapi kami siap saja. Kalaupun di sini ditolak, kami siap akan berjuang sampai di persidangan di pokok perkaranya Peggy itu. Siap. Sudah teman-teman? Oke, terima kasih. Cukup? Terima kasih Bang Rudi. Ya, terima kasih. Ya, saudara masih menantikan sidang pra-peradilan terhadap tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan yang Anda saksikan ini adalah sejumlah elemen masyarakat yang juga ikut mendukung Peggy Setiawan. Banyak sekali elemen masyarakat yang berada di luar Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang diinformasikan oleh rekan-rekan kami di lapangan di depan Pengadilan Negeri Bandung yang memberikan support dan dukungan terhadap Peggy Setiawan yang meyakini bahwa sebenarnya Peggy Setiawan ini tidak bersalah dalam kasus ini dan tidak sedikit juga yang menganggap bahwa Peggy Setiawan ini bukan merupakan seseorang yang dianggap polisi sebagai yang membunuh Vina dan Eki dalam kasus 8 tahun silam.